Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanata Wijaya. Nama saya Muhammad Apriansyah. Di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu pencaksilat dan dari perguruan pencaksilat Raksa Budi. Yang pertama, pencaksilat merupakan budaya warisan nenek moyang bangsa Indonesia yang perlu kita lestarikan dan tumbuh dan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Pencaksilat mempunyai nilai-nilai yang luhur dan tinggi, dapat membentuk karakter seorang ke arah yang lebih baik dan juga bermoral. Bangsa Indonesia yang menjadikan warga taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang pada Pancasila yang termasuk dalam Undang-Undang 1945. Terus selanjutnya ada Selayang Pandang, akan dibacakan oleh saudara Apriansyah. Perguruan pencaksilat Raksa Budi berasal dari kata raksa dan budi. Raksa artinya merasa, sedangkan menurut istilah mengintrospeksi ke dalam. Jadi raksa merasakan terhadap diri sendiri. Lalu sedangkan budi secara etimologi budhi dalam bahasa Sanskerta berarti kesadaran. Budi artinya pengertian, pikiran, dan kecerdasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah budi diartikan sebagai tingkah laku, perangai, akhlak, watak, budi pekerti. Dalam bahasa Arab disebut dengan akhlak. Dalam kosakata lain dikenal dengan istilah etika, dan dalam bahasa Inggris disebut etik. Budi identik selalu berdampingan dengan kata pekerti secara operasional, merupakan suatu perilaku positif yang dilakukan melalui kebiasaan. Artinya seseorang diajarkan sesuatu yang baik mulai dari kecil sampai dewasa. Misalnya seperti cara berpakaian, cara berbicara, menyapa, dan menghormati orang lain. Lalu ada cara bersikap menghadapi tamu, cara makan, minum, dan keluar rumah, dan sebagainya. Pendidikan budi pekerti sering juga diasosiasikan dengan tata krama. Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, norma atau aturan. Lalu krama artinya sopan santun. Dengan demikian tata krama berarti adat sopan santun menjadi bagian dari kehidupan manusia. Selanjutnya di sini ada lestari silat Raksa Budi di Karawang. Raksa Budi di sini mengajarkan kepada anggotanya untuk meraksa dan mengintrospeksi pada diri sendiri sehingga diaplikasikan pada pikiran, perkataan, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Selama belajar, latihan harus sungguh-sungguh sehingga ilmu yang didapat berkompeten dan bermanfaat untuk kehidupan yang sesungguhnya. Tidak gampang putus asa dan bisa mengembangkan diri sesuai jalur yang diridhoi oleh agama Islam dan tidak melanggar tatanan hukum negara dan berpegang pada janji anggota perguruan pencaksilat Raksa Budi. Nah, jadi Raksa Budi mengajarkan kepada anggotanya selalu bersikap baik dalam berpikir, ucapan, perilaku, dan perbuatan, dan merasakan apa yang orang itu suka atau tidak suka, sakit hati atau tidak, sehingga dalam bertindak pun sesuai dengan tata krama atau papakem orang Sunda yang selalu handap ansor atau bisa dibilang rendah hati, tidak sombong, dan selalu membantu kalau orang lain mengalami kesusahan. Di dalam perguruan Raksa Budi ini, aspek mental spiritual biasanya menggunakan metode ceramah untuk memperdalam ilmu agama, khususnya agama Islam, mulai dari tauhidnya dan sebagainya.
Aspek bela diri ini mempertontonkan silat tetapi jarang di tempat umum karena berbahaya. Tanpa diiringi dengan musik, bela diri ini keluar biasanya ketika sedang dalam keadaan kepepet, biasanya itu pun ketika musuhnya merasa kepepet. Raksa budi, aspek seni menurut Raksa Budi ini adalah gerakan, jurus atau kaidah pencaksilat yang diiringi dengan musik. Sebagai ciri khas, di samping itu ada aspek bela diri di dalamnya. Raksa Budi ini sangat menonjol pada aspek olahraga karena sering mendapat juara pada event-event perlombaan, biasanya selalu juara umum atau masuk ke dalam 5 besar, termasuk pelopor juga di dalam IPSI Karawang. Yang paling utama di dalam mengikuti pencaksilat yaitu menjalin silaturahmi, kemudian mengandung bela diri, dan selanjutnya adalah olahraga. Kenapa mengandung olahraga? Karena kebugaran jasmani sehingga dapat menarik perhatian para remaja-remaja agar ikut latihan. Kenapa kita harus melestarikan pencaksilat? Karena pencaksilat bagian dari negeri yang dimana kita dilahirkan, bagian negeri dimana setiap hari kita bertahan hidup dari sumber daya alam di negeri ini. Kita minum airnya, kita makan dari tumbuhan yang tumbuh di tanahnya, kita hirup udaranya dari ketersediaan oksigen yang terkandung di dalamnya. Pencaksilat lahir di negeri ini, negeri Indonesia yang kita cintai. Terkadang kita terlena karena kita baru sadar kalau sudah kehilangan. Pencaksilat warisan tak benda yang lahir di negeri ini, yang turun-temurun masih tetap hidup sampai kita bisa merasakan saat ini. Sebuah kehormatan bagi kita semua menjadi bagian yang menjaga melestarikan warisan negeri ini agar kelak kita bisa tersenyum melihat apa yang kita perjuangkan. Jadi intinya kita harus lebih melestarikan apa itu pencaksilat di saat budaya kita sedang dijajah oleh luar negeri. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lestari Budi Lestari.